Di dunia tumbuhan yang penuh keajaiban, tersembunyi rahasia di balik tanah yang subur dan tanaman yang hijau, unsur makro. Bayangkan unsur-unsur ini seperti bahan bakar kehidupan bagi tanaman. Tanpanya, tanaman akan layu dan mati. Keberadaan unsur makro sangat penting untuk setiap tahap pertumbuhan tanaman, mulai dari akar yang kuat hingga bunga yang mekar. Memahami unsur makro ibarat memiliki peta harta karun bagi para petani dan pecinta tanaman. Dengan memahami peran setiap nutrisi, kita dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan hasil panen, dan pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan pangan global. Mari kita mulai petualangan kita untuk mengungkap rahasia tumbuh subur dengan menjelajahi dunia mikroskopis yang menakjubkan dan memahami bagaimana setiap unsur makro memainkan peran penting dalam siklus hidup tanaman. Ayo, mulai petualangan kita. Perjalanan kita dimulai dengan nitrogen, unsur yang berperan penting dalam kehidupan tanaman. Bayangkan nitrogen seperti pondasi bangunan. Tanpa pondasi yang kuat, bangunan akan runtuh. Begitu pula dengan tanaman, nitrogen adalah elemen utama dalam pembentukan protein yang merupakan bahan dasar tanaman. Tanpa nitrogen yang cukup, tanaman akan kesulitan bangun jaringan baru, sehingga pertumbuhannya terhambat. Daun-daunnya menguning, batang melemah, dan tanaman tampak kerdil. Nitrogen juga penting dalam pembentukan klorofil, pigmen hijau yang penting untuk fotosintesis, proses di mana tanaman mengubah sinar matahari menjadi makanan. Kekurangan nitrogen menghambat produksi klorofil, sehingga mengganggu kemampuan tanaman untuk berfotosintesis secara efisien. Akibatnya, tanaman kekurangan energi untuk tumbuh dan berkembang. Nitrogen juga berperan penting dalam pembentukan DNA, materi genetik yang menentukan sifat-sifat tanaman. Nitrogen yang cukup memastikan replikasi DNA yang akurat selama pembelahan sel, menghasilkan tanaman yang sehat dan kuat. Perjalanan kita dilanjutkan ke fosfor, unsur yang berperan penting dalam transfer energi di dalam tanaman. Bayangkan fosfor seperti baterai yang memberi daya pada mesin. Tanpa baterai, mesin tidak akan berfungsi. Fosfor adalah komponen kunci dalam EP, adenosine triphosphate, molekul yang menyimpan dan mentransfer energi di dalam sel tanaman. Energi ini digunakan untuk berbagai proses penting, seperti fotosintesis, respirasi, dan transportasi nutrisi. Tanpa fosfor yang cukup, tanaman akan kesulitan menjalankan proses-proses ini, sehingga pertumbuhannya terhambat. Fosfor juga penting dalam perkembangan akar, yang vital untuk penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Akar yang kuat dan sehat memastikan tanaman menerima nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Fosfor juga berperan dalam proses pembungaan dan pembentukan biji, yang penting untuk reproduksi tanaman. Perjalanan kita membawa kita ke kalium, unsur yang berperan sebagai pengatur aktivitas sel pada tanaman. Bayangkan kalium seperti konduktor orkestra, mengatur dan mengordinasikan berbagai proses seluler agar berjalan harmonis. Kalium penting dalam mengatur pembukaan dan penutupan stomata, pori-pori kecil di permukaan daun yang mengontrol pertukaran gas dan transpirasi. Dengan mengatur stomata, kalium membantu tanaman menjaga keseimbangan air dan suhu di dalam tubuhnya. Kalium juga penting dalam aktivasi enzim, protein khusus yang mempercepat reaksi kimia dalam sel tanaman. Enzim sangat penting untuk berbagai proses metabolisme, seperti fotosintesis, respirasi, dan sintesis protein. Kalium yang cukup memastikan enzim berfungsi optimal, memungkinkan tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. Kalium juga berperan dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap tekanan lingkungan, seperti kekeringan, salinitas, dan serangan hama dan penyakit. Perjalanan kita dilanjutkan ke seng, unsur yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh tanaman. Bayangkan seng seperti perisai pelindung yang melindungi tanaman dari serangan musuh. Seng adalah komponen penting dalam berbagai enzim yang terlibat dalam mempertahankan tanaman dari patogen, seperti bakteri, jamur, dan virus. Enzim ini membantu tanaman melawan infeksi dengan menghancurkan patogen atau dengan memperkuat dinding sel tanaman. Tanpa seng yang cukup, sistem kekebalan tanaman melemah, membuatnya rentan terhadap serangan penyakit. Seng juga berperan penting dalam produksi hormon pertumbuhan, seperti auksin, yang mengatur pemanjangan sel dan pembentukan organ pada tanaman. Kekurangan seng dapat menyebabkan tanaman kerdil dan kelainan bentuk pada daun dan batang.
Seng juga berperan dalam sintesis protein dan pembentukan klorofil, sehingga kekurangan seng dapat menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan tanaman terhambat. Perjalanan kita membawa kita ke besi, unsur yang penting dalam pembentukan klorofil, pigmen hijau yang memberi warna pada daun, dan penting untuk fotosintesis. Bayangkan besi seperti darah hijau tanaman, mengalir ke seluruh tubuhnya dan memberinya kehidupan. Klorofil menangkap energi sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia yang digunakan tanaman untuk menghasilkan makanan. Tanpa besi yang cukup, tanaman tidak dapat menghasilkan klorofil yang cukup, sehingga mengganggu proses fotosintesis. Akibatnya, tanaman akan kekurangan energi untuk tumbuh dan berkembang. Daun tanaman yang kekurangan besi akan menguning, dimulai dari daun muda, dan dalam kasus yang parah, daun-daun ini bisa rontok. Besi juga berperan penting dalam berbagai proses enzimatik di dalam tanaman, termasuk respirasi dan metabolisme nitrogen. Kekurangan besi dapat menghambat proses-proses ini, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Perjalanan kita dilanjutkan ke mangan, unsur yang berperan sebagai penggerak berbagai enzim penting di dalam tanaman. Bayangkan mangan seperti kunci yang mengaktifkan mesin di dalam sel tanaman. Mangan adalah komponen penting dalam beberapa enzim yang terlibat dalam fotosintesis, respirasi, dan metabolisme nitrogen. Salah satu enzim penting yang membutuhkan mangan adalah superoxide dismutase, SOD, yang melindungi sel tanaman dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan DNA, dan mangan membantu menetralisir radikal bebas ini. Kekurangan mangan dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim, sehingga mengganggu proses penting di dalam tanaman. Mangan juga berperan penting dalam pembentukan klorofil dan metabolisme karbohidrat, sehingga kekurangan mangan dapat menyebabkan daun menguning dan pertumbuhan tanaman terhambat. Perjalanan kita membawa kita ke kalsium, unsur yang berperan penting dalam menjaga keutuhan struktur sel tanaman. Bayangkan kalsium seperti semen yang merekatkan batu bata, memberikan kekuatan dan stabilitas pada dinding sel. Kalsium adalah komponen penting dalam lamela tengah, lapisan yang merekatkan sel-sel tanaman. Kalsium juga berperan dalam memperkuat dinding sel, membuat tanaman lebih tahan terhadap tekanan mekanis dan serangan patogen. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan dinding sel melemah, membuat tanaman rentan terhadap kerusakan fisik dan infeksi penyakit. Selain itu, kalsium penting dalam pertumbuhan dan perkembangan akar, serta dalam penyerapan dan transportasi nutrisi di dalam tanaman. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan sistem akar terhambat, menyebabkan tanaman kesulitan menyerap air dan nutrisi dari tanah. Perjalanan kita berlanjut ke magnesium, unsur yang berperan penting dalam pembentukan klorofil, pigmen hijau yang penting untuk fotosintesis. Bayangkan magnesium sebagai inti dari klorofil, yang memungkinkan klorofil menangkap energi cahaya matahari. Tanpa magnesium, klorofil tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga proses fotosintesis terganggu. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan daun menguning, dimulai dari daun-daun tua, dan dalam kasus yang parah, daun-daun tersebut dapat gugur. Magnesium juga berperan penting dalam aktivasi berbagai enzim yang terlibat dalam fotosintesis, respirasi, dan sintesis protein. Kekurangan magnesium dapat menghambat proses-proses ini, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Perjalanan kita membawa kita ke kalsium karbonat, senyawa yang memiliki dua peran penting dalam pertumbuhan tanaman. Bayangkan kalsium karbonat sebagai paket lengkap yang menyediakan dua nutrisi penting sekaligus. Pertama, kalsium karbonat merupakan sumber kalsium yang telah kita bahas sebelumnya, penting untuk kekuatan dinding sel, pertumbuhan akar, dan berbagai proses fisiologis lainnya. Kedua, kalsium karbonat dapat membantu menetralkan pH tanah. Tanah yang terlalu asam dapat menghambat ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Dan kalsium karbonat dapat membantu meningkatkan pH tanah, sehingga nutrisi lebih mudah diserap oleh akar. Kalsium karbonat juga dapat memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur dan meningkatkan drainase. Hal ini penting untuk pertumbuhan akar dan penyerapan nutrisi. Perjalanan kita berakhir di kalium klorida, senyawa yang memberikan kalium, nutrisi penting yang telah kita bahas sebelumnya, yang berperan dalam mengatur keseimbangan air, mengaktifkan enzim, dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap stres. Kalium klorida juga mengandung klorida,
yang merupakan mikronutrien penting yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil. Klorida berperan dalam fotosintesis, khususnya dalam reaksi pemecahan molekul air. Klorida juga berperan dalam mengatur pembukaan dan penutupan stomata, serta dalam transportasi nutrisi di dalam tanaman. Kalium klorida dapat digunakan sebagai pupuk untuk melengkapi kebutuhan kalium dan klorida tanaman. Penggunaan kalium klorida sebagai pupuk dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian. Sepanjang perjalanan kita telah menyelami dunia mikroskopis yang menakjubkan dan mengungkap rahasia di balik tumbuh subur, peran penting unsur makro bagi tanaman. Dari nitrogen yang membangun fondasi kehidupan, hingga kalium yang mengatur aktivitas sel, setiap unsur memiliki peran unik dan saling terkait. Pemahaman mendalam tentang unsur makro ini adalah kunci untuk membuka potensi penuh tanaman. Dengan memastikan ketersediaan nutrisi yang tepat, kita dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan hasil panen, dan pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan pangan. Ingatlah, setiap jenis tanaman memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Untuk hasil terbaik, konsultasikan dengan ahli pertanian atau lakukan uji tanah untuk menentukan jenis dan jumlah pupuk yang tepat untuk tanaman Anda. Mari kita jaga bumi kita tetap hijau dan subur.